warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Kabukan 01, yang kami hormati pada Dewan Guru serta santri wan, santri wati SD Negeri Kabukan 01 yang kami cintai, yang kami banggakan, yang sangat kami harapkan besok menjadi generasi pemimpin di masa depan. Dan mudah-mudahan kami sebagai guru insya Allah selalu mendoakan santri-santri untuk di masa depan nanti menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bermoral, anak-anak yang mencerdaskan bangsa Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita, yang telah memberikan hidayahnya, kesehatannya kepada kita semua, sehingga pada hari ini dalam memperingati Hari Santri Nasional yang setiap tahunnya tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semuanya sebagai umatnya semoga senantiasa selalu setia kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal. Santri-santri, halo. Pada hari ini merupakan Hari Santri Nasional. Di zamannya Bapak Presiden Jokowi. Maka di setiap tanggal 22 Oktober diperingatilah Hari Santri. Di mana Hari Santri ini di tanggal 22, kenapa diperingati? Karena pada zaman penjajahan, yaitu dicetuskan dasar resolusi jihad yang dicetuskan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu untuk melawan penjajahan. Dan hukumnya apa? Hukumnya hukum wajib bagi setiap muslim. Maka dengan adanya resolusi ini kemudian merdeka. Maka tema Hari Santri Nasional di tahun ini adalah mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Secara fisik kita sudah merdeka, tetapi kita harus menjaga kemerdekaan Indonesia dari beberapa hal. Kita sebagai santri yang pertama harus mengawal kemerdekaan Indonesia ini dengan menjaga apa? Menjaga dari penjajahan kebodohan, dari penjajahan moral. Yang pertama, penjajahan dari kebodohan. Kita sebagai santri ini ya, maka kita sebagai santri harus menjadi orang yang pandai.
ya, harus menjadi anak yang pandai, harus menjadi santri yang punya intelektual, agar jauh dari kebodohan. Maka salah satunya adalah membaca. Di sekolah sudah ada perpustakaan, sudah banyak buku materi tentang keagamaan, ada buku kisah sejarah, ada kisah-kisah yang bisa kita abadi, semua ada di perpustakaan. Tinggal kalian mau menjadi anak yang pandai atau mau menjadi anak yang bodoh. Cara melawannya adalah dengan cara menjauhkan dari kebodohan dengan membaca. Itu adalah kata kita banyak membaca akan jauh dari kebodohan. Kita sudah jauh dari kebodohan, kita akan menjadi orang yang kaya, orang yang menjadi sukses. Maka yang santri-santri ini, tolong ya, kalau yang kemarin sudah banyak membaca, di tahun ini dengan memperingati Hari Santri Nasional, maka sebagai santri harus banyak membaca, harus banyak Al-Wahyu pertama kali turun adalah tentang apa? Nama Allah, supaya kecerdasan yang kita dapat itu berkah ya, atas nama Allah. Kemudian yang kedua adalah penjajahan moral. Nah ini ya, penjajahan moral. Salah satu yang harus kita jaga, yang harus kita lakukan ya, adalah menjaga moral kita, adab kita. Ilmu kalau tidak ada adab itu kosong ya. Ilmu tanpa adab itu kosong, tidak ada harga dirinya. Secerdas-cerdasnya manusia, secerdasnya santri, kalau tidak ada adab itu tidak ada harganya. Ya, halo. Ya, maka jagalah adab kalian dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Terkecil itu contohnya apa? Contohnya makan sambil berdiri itu kurang adab ya. Makan sambil berjalan, makan sambil berbicara ya, makan sambil bersedap gurau, itu gak bagus ya. Dari mulai yang terkecil itu ya. Berangkat ke sekolah ya, cium tangan orang tua aja kayak ayam ya, mau pergi tidak pamitan ya, mau ke sekolah tidak bersalaman dengan orang tua ya. Jadi tolong jaga, karena sebagai santri di pondok pesantren itu diajarkan seperti itu ya kan. Kalian sudah melihat video yang viral itu ya, yang viral itu, lihat ya bagaimana cara santri bersalaman dengan kiainya. Karena dengan ajaran seperti itu ternyata ketika pulang dari pondok pesantren kalian itu lebih beradab di hadapan orang tua, sungkem ya. Betul apa tidak? Betul ya. Kemudian lihat lagi seorang mungkin ustaz atau kiai memukul istrinya ya, jangan mengambil dari sisi yang negatifnya, karena kalian itu hanya konsumsi YouTube gitu ya. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kalau kita sudah menjaga kemerdekaan Indonesia ini dengan dari penjajahan kebodohan dan penjajahan moral, maka nanti kita sebagai santri besoknya insya Allah akan menjadi santri yang luar biasa. Amin, amin ya robbal alamin. Maka tolong ya, nah itu dari yang terkecil tadi, makan dan minum, terus ya sampai ke tingkat yang paling tinggi. Nah, apapun itu
perbuatan yang kita lakukan kita dasari dengan apa? Dengan yang namanya adab, cara berbicaranya, ya, cara perilakunya. Itu marilah kita lebih melihat dari segi ilmu kepesantrenan. Di sini ada yang cita-citanya mau meneruskan pendidikan di pondok pesantren, ada ya? Coba angkat tangan dong. Yang cuma 1, 2, 3. Ya Allah ya. Nah, setelah ini kalau kalian masih kurang ya untuk keinginan pondok pesantren, coba mulai hari ini lihat ya, lihat apa namanya pengetahuan atau pengalaman dari kakak kalian, orang tua kalian yang sudah pernah menimba ilmu di pondok pesantren ya. Nanti insya Allah dengan kita akan menjadi santri ya, akan kita lebih bermoral ya. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, bahwa tadi sudah kita mengawal kemerdekaan Indonesia ya, maka kita menuju ke peradaban dunia. Maksudnya adalah dengan kita sudah dikenal di Indonesia dengan adabnya yang baik, maka kita harus mengenalkan peradaban kita di dunia. Maka kita harus menjadi generasi di masa depan. Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitabnya Manaqib ya, kitab Nurul Burhaniyah, itu seorang santri harus memiliki ilmu, paling tidak ilmu sebagai landasan ya, sebagai landasan, yaitu santri harus punya, yang pertama ya, santri harus punya yang namanya ilmu ulama, mempunyai ilmu para ulama. Ilmu yang dimiliki para ulama itu apa? Ya ada fikih, ada tasawuf, ada tafsir, kemudian ada yang kalau di pondok pesantren itu terkenal pelajarannya itu nahwu shoroh gitu, Pak. Ada yang namanya nahwu shoroh ya, kitab-kitab ya, itu dikuasai oleh para ulama ya. Maka kita sebagai generasi di masa depan ya, di hari depan kita harus punya yang namanya ilmu ulama. Yang kedua, santri harus punya yang namanya siasatul mulki, punya siasat, punya strategi ya, bisa berpolitik ya, punya ilmu teknologi dan sebagainya. Karena kalau kita hanya mengandalkan ilmu ulama dengan tidak adanya siasat nih ya, orang akan mudah dibodohi. Orang akan mudah dibodohi. Betul apa tidak? Halo. Ya apa tadi? Yang kedua apa? Siasatul mulki, ahli siasat. Ya. Kalau kita sudah punya ahli siasat nih ya, gampang ya, sangat mudah sekali untuk bisa menghindarkan dari orang-orang yang tidak bermoral ya, orang-orang yang cerdasnya hanya untuk dunia. Nah, kemudian yang ketiga adalah santri harus punya yang namanya hikmatul hukama ya. Santri harus punya yang namanya hikmatul hukama. Nah ini biasanya kalau di pondok pesantren yang santri-santri itu diajarkan yaitu cara bagaimana mendekatkan diri kepada Allah ya. Di sana diajarkan yang namanya sholat tahajud ya kan. Di sana itu sangat disiplin sekali, jam 3 sudah harus bangun. Halo. Nih, bagi anak-anak santri ya yang di SDNK Bernasabun nanti ya, kemudian melaksanakan sholat tahajud, kemudian diajarkan sholat duha, kemudian diajarkan sholat hajat ya, kemudian diajarkan tentang adab ya kepada orang tua, kepada santri, kemudian diajarkan apa namanya ya, sudah ada kode ya. Sebenarnya masih banyak yang perlu disampaikan karena ini apa namanya ya, mungkin sudah lama ya, tapi nggak apa-apa ya. Intinya adalah kita sebagai santri harus semangat ya, tolong perbaiki
kita supaya menjadi perilaku yang lebih bersantri. Itu aja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua menjadi generasi di hari depan yang lebih baik, ya, menjadi santri yang lebih baik, berilmu, bermoral, dan punya siasat ya dalam berilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan kami
Ayun, cameraman. Yun, video yun. Lagi gago sa akin yun. Semeter nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancam, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancam,
Kasih tepuk tangan buat Bupati Bupati. Untuk acara selanjutnya itu kita berjalan-jalan, tapi sebelum itu alangkah baiknya yang bawa minum diambil minum dulu. Nanti seperti